Halo, di video ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan bakteriologis cairan cerebrospinal atau biasa kita singkat dengan CSF. Topik bahasan yang kita bahas yang pertama yakni pendahuluan mengenai cairan cerebrospinal atau cerebrospinal fluid atau biasa disingkat dengan CSF. Kemudian kita bahas tentang preanalitik juga, kemudian analitik dan pasca analitik. Untuk pendahuluan yakni pemeriksaan cairan cerebrospinal fluid. Ini merupakan langkah penting untuk diagnosis meningitis bakterial dan fungal. Ya, beberapa pasien mengalami meningitis itu karena biasanya itu infeksi bakterimia dulu diawali, kemudian apabila pengobatannya tidak tuntas atau tidak segera diobati, sehingga bakterimia ini akan beredar ke organ-organ vital, termasuk di otak, sehingga menyebabkan pasiennya mengalami meningitis. Meningitis dapat disebabkan oleh bakteri maupun jamur. CSF normal, dia warnanya jernih dan steril. Jadi steril artinya biasanya yang normal itu tidak ditemukan adanya bakteri. Ya. Di warnanya jernih atau tidak berwarna. Gitu. Ini beberapa bakteri yang mungkin dijumpai pada pasien CSF. Pada neonatus atau pada bayi baru lahir, biasanya paling banyak ditemukan yakni Escherichia coli. Selain itu dapat ditemukan oleh Listeria monocytogenes, kemudian Enterobacter lain seperti Salmonella, Citrobacter, Streptococcus agalactiae yang merupakan Streptococcus grup B. Kelompok usia lain termasuk usia dewasa dan lanjut usia dapat dijumpai Haemophilus influenza, kemudian yang paling sering ditemukan Neisseria meningitidis, kemudian yang kedua Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Listeria monocytogenes, Cryptococcus neoformans, dan Staphylococcus, termasuk Staphylococcus aureus. Kemudian kita bahas poin yang kedua, yakni tentang preanalitik. Ya, jadi yang di preanalitik kita akan membahas tentang pengambilan spesimen dan transport dari spesimen itu sendiri. Cairan cerebrospinal atau CSF kita ambil 5-10 mili yang ditampung dalam 2 tabung steril, yaitu ventilasi dan non-ventilasi yang diambil dari lumbal atau ventrikel dari otak. Ya. Alasannya 2 tabung steril karena beberapa bakteri ini ada yang sifatnya aerob dan sifatnya anaerob. Gitu ya. Yang berventilasi kemungkinan tumbuh bakteri aerob, sedangkan pada tabung tidak berventilasi atau tabung tutup ulir itu tumbuh bakteri anaerob atau anaerob fakultatif, gitu ya. Kemudian spesimen harus segera dikirim dan diproses secepatnya karena orang yang sudah diambil CSF-nya ini meningitis sehingga perlu langsung dilakukan penanganan. Ya, CSF diambil oleh seorang dokter atau biasanya dokter bedah atau dokter spesialis bedah saraf ya, SPBS. Jadi ATLM langsung menerima sampel atau spesimen itu dari dokter itu sendiri. Jadi ini biasanya cairan cerebrospinalnya, kemudian di sini ada otak dan dura. Dura ini merupakan selaput tebal yang terdiri dari jaringan ikatnya. Bisa disebut juga dengan durameter. Durameter ini selain ditemukan pada otak, itu juga ditemukan pada sumsum tulang belakang. Pada tahap analitik, secara umum ada beberapa langkah. Yang pertama yakni pemeriksaan makroskopis dari spesimen yang sudah kita dapat, CSF-nya itu. Kemudian persiapan spesimen, pemeriksaan mikroskopis, kultur pada media, identifikasi awal berupa uji biokimia. Kemudian setelah kita menentukan spesiesnya atau genus dari bakteri yang menginfeksi spesimen pasien tersebut, kita lakukan yang terakhir uji sensitivitas antibiotik. Untuk analitik, yang pertama yakni pemeriksaan makroskopis, artinya dia tidak memerlukan bantuan dari mikroskop. Jadi kita lakukan dengan mata telanjang. Warna CSF dicatat sebagai berikut, jadi ada 6 kriteria. Yang pertama, jernih. Yang kedua, agak keruh. Yang ketiga, keruh. Yang keempat, purulen. Yang kelima, kuning. Biasanya dia hemolisis, tapi hemolisisnya ini sudah lama ya. Jadi dia warnanya merah, tapi dia sel darah merahnya sudah lisis, sehingga warnanya kuning. Kemudian kemerahan dengan jaring-jaring fibrin.
Jadi ini tadi yang sudah saya katakan, kalau CSF normalnya itu dia jernih atau tidak berwarna dan kondisinya biasanya dia steril. Kemudian ada kondisi xanthokromia atau kuning atau hemolisis ya. Jadi dia CSF-nya sudah mengalami perdarahan tapi sudah dalam waktu yang lama sehingga sel darah merahnya pecah. Jadi warnanya menjadi kuning. Kalau ini dia masih baru ya, jadi baru mengalami perdarahan sehingga warnanya masih merah. Kemudian setelah kita lakukan makroskopis, kemudian kita persiapan spesimen untuk uji mikroskopis. Jadi awalnya kita sudah dapat CSF-nya, kita lakukan uji makroskopis terlebih dahulu dengan 6 kriteria yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita lakukan uji mikroskopis. Persiapan spesimen CSF tampak keruh, tidak perlu sentrifugasi. Biasanya yang keruh ini itu mengidentifikasi atau mengindikasi adanya bakteri. Jadi yang keruh ini akan kita ambil. Biasanya kita hanya pisahkan secara dekantasi. Dekantasi itu memisahkan antara bagian yang keruh dengan bening dengan menggunakan pipet steril atau pipet Pasteur, gitu ya. Pipet tetes seperti biasa tapi yang sudah steril, ya. Yang keruhnya itu kita ambil untuk kita analisa secara mikroskopis, yang beningnya itu kita buang. Kalau misalnya dia non-purulen, artinya dia tidak keruh, gitu ya, harus dilakukan sentrifugasi untuk memisahkan supernatan dan pelet. Ya, biasanya disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm selama 5-10 menit. Kemudian supernatan dibuang. Supernatan itu bagian yang jernih, ya, kita buang dengan pipet Pasteur steril, dan peletnya ini kita ambil untuk dilakukan uji mikroskopis. Analitik. Yang pertama ya ini pewarnaan gram dan BTA. Jadi penting bahwa kalau kita sudah dapat spesimen itu sebisa mungkin kita langsung lakukan pewarnaan gram. Gitu. Kalau bisa langsung ditemukan bakteri yang menginfeksi pasien ini itu bakteri gram positif atau gram negatif, sehingga sudah kita bisa tentukan dia ditumbuhkan dalam media apa, gitu ya. Teteskan sedimen ke kaca objek, jadi yang tadi pelet atau bagian keruh tadi ini kita langsung tempatkan di kaca objek. Kemudian kita lihat di mikroskop dengan perbesaran 400 kali, kemudian kita cari leukosit sama eritrosit. Ya, leukosit ini menandakan adanya infeksi. Leukosit memang normal ditemukan cuman 1-2 per lapang pandang. Jika lebih dari itu mengindikasikan adanya infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau jamur. Untuk gram, kita juga lakukan untuk menentukan dia bakteri gram positif atau negatif yang berdampak pada pemilihan media untuk pertumbuhan si bakteri tersebut. Kemudian basil tahan asam ini kita untuk mengidentifikasi adanya Mycobacterium tuberculosis, ya. Bila dicurigai ragi, tadi kan bisa disebabkan oleh bakteri, tapi juga disebabkan oleh jamur. Tapi ini jarang terjadi. Ini biasanya disebabkan oleh jamur spesiesnya Cryptococcus neoformans. Ini langsung kita lakukan pewarnaan negatif pada tinta India, gitu ya. Jadi tidak perlu dilakukan fiksasi, langsung sedimen ini kita tempatkan pada kaca objek. Kemudian kita tempatkan tinta India, kemudian kita ratakan, kemudian keringkan, langsung diamati di bawah mikroskop. Kemudian selain bakteri sama jamur, beberapa meningitis langka berarti artinya dia jarang terjadi. Ini disebabkan oleh amuba, spesiesnya namanya Naegleria fowleri. Biasanya ditemukan neutrofil yang berukuran besar. Jadi amubanya ini ukurannya besar seperti neutrofil. Tapi ini sangat langka terjadi. Kemudian ini jadi contoh gambar yang ditemukan pada pasien dengan kondisi CSF, spesimen CSF, cairan cerebrospinal. Jadi pada Streptococcus pneumonia sama Staphylococcus aureus ini kondisinya, jadi biasanya pada pasien CSF yang terinfeksi oleh bakteri itu ditemukan sel PMN, polimorfonuklear, artinya satu sel itu ada lebih dari satu inti PMN. Kemudian ini juga beda, jadi yang beberapa bakteri itu biasanya PMN, tapi pada kondisi seperti Mycobacterium tuberculosis
itu dia mononuklear. Jadi ada cuma satu sel yang besar. Ya, jadi kalau bisa lihat di sini yang disebut oleh Streptococcus pneumonia sama Staphylococcus aureus, jadi dia gram positif ya. Warnanya ungu yang kecil-kecil ini. Jadi yang harus kita ketahui itu bakteri itu kan secara umum ada dua bentuk ya. Ini gram kokus sama batang. Jadi itu yang perlu kalian pegang. Jadi bakterinya itu bentuknya kokus atau bentuknya basil gitu ya. Ini Streptococcus pneumonia sama Staphylococcus aureus. Jadi pada selnya ini polimorfonuklear, di sekitarnya ditemukan adanya bakteri gram positif bentuk kokus. Kemudian Haemophilus influenza juga ditemukan PMN ya. Jadi ini satu sel tapi dia ada terdiri dari 3 inti. Termasuk ini ada Moraxella catarrhalis ya, ini bukan Mycobacterium tapi Moraxella catarrhalis. Dia ditemukan polimorfonuklear dan di sekitarnya ada bakteri. Termasuk juga Klebsiella pneumonia dan Pseudomonas aeruginosa juga polimorfonuklear. Ini yang beda, jadi sama-sama bakteri, cuman selnya ini dia mononuklear, sedangkan pada bakteri lain itu cenderung lebih polimorfonuklear. Termasuk pada Neisseria meningitidis. Kemudian ada perbedaan temuan cairan cerebrospinal pada bakteri, tuberkulosis, fungi, dan viral. Jadi tuberkulosis ini kan bakteri tapi beda, makanya dia dimasukkan dalam kolom yang berbeda. Ini jumlah leukosit meningkat, jadi saya jelaskan salah satu tanda terjadinya infeksi itu leukositnya meningkat. Ya, pada bakteri itu neutrophil polymorphonuclear segment. Jadi saya jelaskan satu sel itu seakan-akan lebih dari satu inti. Gitu. Sedangkan pada tuberkulosis dia mononuklear pada neutrophil muda. Pada fungi dan virus itu dia mononuklear, jadi hanya ada satu sel. Kemudian pada uji kadar glukosa sama protein, glukosanya ini dia sangat rendah pada bakteri sekitar 0,26 sampai 1,1 milimol per liter. Kemudian pada tuberkulosis rendah 1,1 sampai 2,2 milimol per liter. Kemudian pada fungi rendah 1,1 sampai 2,2 milimol per liter, sedangkan pada viral atau virus dia normal 3,6 sampai 3,9 milimol per liter. Kemudian proteinnya juga pasti meningkat ya. Jadi selain leukosit yang meningkat, salah satu tanda terjadinya infeksi dari benda asing itu proteinnya juga meningkat. Kemudian pada sediaan apusan pada bakteri dia gram positif atau negatif, tuberkulosis dia tahan asam, fungi dia tinta India, sedangkan viral dia pasti negatif. Kemudian sesudah kita melakukan uji pemeriksaan makroskopis sama mikroskopis, selanjutnya kita harus menentukan dia menumbuhkan dalam suatu media selektif diferensial ya untuk mengetahui genus atau spesies dari spesimen CSF yang menginfeksi oleh si pasien itu ya. Ini juga prinsipnya itu ada dua ya, agar darah sama agar McConkey. Agar McConkey ini untuk menumbuhkan dan membedakan spesies bakteri gram negatif. Kalau gram positif kita bedakan pada agar darah dari segi dia alfa, beta atau gamma. Ini kita bagi ada beberapa kolom, yakni ada gram negatif yang bentuknya batang, ada yang bentuknya kokus, kemudian gram positif ada yang bentuknya kokus dan ada bentuknya batang, dan beberapa kasus tidak ditemukan. Salah satunya MTB tadi ya, tuberkulosis atau disebabkan oleh jamur. Pada agar darah ini dia tumbuh ya pada semua bakteri gitu ya. Termasuk juga pada agar McConkey ini dapat dilihat ya. Jadi agar darah agar McConkey ini kuncinya. Jadi dia tumbuh di semua pemeriksaan mikroskopis yang ditemukan. Ya, entah itu batang gram positif, batang gram negatif, kokus gram positif, kokus gram negatif, dia akan tumbuh di kedua media selektif dan diferensial tersebut. Pada agar darah dengan guratan Staphylococcus aureus, dia hanya tumbuh pada batang gram negatif, yaitu pada neonato sama usia lain. Ini biasanya disebabkan oleh Haemophilus influenza. Jadi dia untuk tumbuh bakteri ini Haemophilus influenza itu butuh
guratan atau inokulasi dari spesies bakteri lain yakni Staphylococcus aureus. Pada agar coklat ini beberapa dia tumbuh gitu ya. Tapi dalam kurung ini menunjukkan dia kadang tumbuh atau kadang tidak. Jadi belum pasti. Kemudian pada TSB juga pasti tumbuh karena ini merupakan media umum untuk seluruh pertumbuhan bakteri. Gitu ya. Analitik media biakan jika tidak ditemukan organisme tanam di seluruh media, gitu ya. Agar darah plus penambahan inokulasi dari Staphylococcus aureus ini menunjukkan kemungkinan CSF itu diinfeksi oleh spesies bakteri namanya Haemophilus influenza yang harus kita tumbuhkan pada suhu 35 derajat Celcius dan CO2. CO2 biasanya 5-10%. Ini penting ya. Biasanya kan beberapa bakteri dia tumbuhnya di suhu 37, suhu tubuh normal manusia. Tapi Haemophilus influenza ini dia 35 derajat Celcius, butuh perlakuan khusus dan CO2 5-10%. Jika dicurigai meningitis tuberkulosis, inokulasi setetes sedimen tadi yang sudah kita pisahkan antara pelet sama supernatan ke dalam 3 tabung media Lowenstein-Jansen agar. Kemungkinan dia kan Mycobacterium tuberculosis. Jika dicurigai Cryptococcus neoformans fungi, inokulasikan dia pada media untuk fungi, yakni pada Potato dextrosa agar atau Saborat dextrosa agar. Ya, ini penampakan dari Haemophilus influenza tadi. Jadi dia tumbuh pada agar coklat dengan koloninya warnanya putih. Ya. Kalau pada agar darah, dia harus butuh bantuan inokulasi dari Staphylococcus aureus. Jadi ini pada agar darah kita inokulasikan Staphylococcus aureus. Kemudian dari spesimen pasien kita ambil, kemudian kita inokulasikan juga di sepanjang guratan dari aureus. Nanti akan ditemukan pertumbuhan Haemophilus influenza itu di sekitar pertumbuhan koloni dari Staphylococcus aureus. Jadi ini Staphylococcus aureus, sedangkan ini pertumbuhan yang mencar-mencar ini merupakan bakteri Haemophilus influenza. Itu yang ini juga sama di agar darah dia akan tumbuh. Jadi Haemophilus influenza ini akan tumbuh di sekitar koloni dari aureus, Staphylococcus aureus. Identifikasi grup Haemophilus bergantung akan kebutuhan faktor X dan Y. Jadi itu alasan mengapa pada Haemophilus influenza ini butuh pertumbuhan dari Staphylococcus aureus pada agar darah. Jadi dia butuh faktor X sama faktor Y. Faktor X itu apa? Jadi faktor X itu faktor hemin. Ya, jadi agar darah itu kan ada hemoglobin. Hemoglobin ini akan dicerna oleh Staphylococcus aureus, kemudian akan membentuk hemin. Hemin ini mendukung untuk pertumbuhan Haemophilus influenza. Kemudian untuk mencerna hemoglobin ini butuh NADH. NADH ini akan dicerna oleh Staphylococcus aureus sehingga menghasilkan NAD. NAD ini mendukung untuk pertumbuhan dari namanya Haemophilus influenza, gitu ya. Koloni Staphylococcus pada agar darah menyebabkan pelepasan NAD sehingga terbentuk fenomena satelit tadi. Jadi itu yang menjawab ya. Jadi kenapa dia butuh pertumbuhan dari aureus gitu ya. Karena aureus ini dia dapat mencerna secara sempurna hemoglobin pada agar darah sehingga hemoglobin akan menjadi hemin. Kemudian NADH yang digunakan untuk mencerna hemoglobin ini akan melepaskan NAD. NAD dan hemin ini mendukung untuk pertumbuhan Haemophilus influenza. Ini ada beberapa spesies ya Haemophilus ya influenza dia butuh faktor X tadi hemin dan Y tadi NAD. Hemolisisnya dia tidak mengalami hemolisis. Pada genus Haemophilus yang mengalami hemolisis itu pada Haemolyticus ya, dari nama spesiesnya sudah terlihat Haemophilus hemolyticus dan Haemophilus parahemolyticus. Kemudian ini yang sama dengan ini, dia bisa beberapa strain dia butuh faktor X atau faktor hemin, beberapa kasus dia tidak butuh hemin. Jadi seperti itu. Analitik identifikasi awal tumbuh pada McConkey. Jadi saya sudah jelaskan McConkey ini untuk membedakan spesies pada famili Enterobacteriaceae. Uji lebih lanjut ya ini pada uji fermentasi karbohidrat gitu ya. Jadi kalau pada tumbuh McConkey
itu kemungkinan dia gram negatif. Untuk membedakan antar spesies ini kita harus melakukan uji fermentasi karbohidrat. Karena setiap spesies pada famili Enterobacteriaceae ini unik. Dia fermentasi karbohidratnya beda-beda. Misalnya pada E. coli dia hanya mau fermentasi laktosa gitu ya. Pada Bosobonus aeruginosa dia mau fermentasi glukosa dan sebagainya. Jadi kalau kalian dapat dia tumbuh pada pewarna mikroskopis ditemukan gram negatif, kemudian dia tumbuh pada mekonki, berarti kemungkinan gram negatif. Itu langsung kalian uji fermentasi karbohidrat. Biasanya langsung uji cepatnya itu pakai TSIA ya, triple sugar iron agar gitu. Tumbuh pada agar darah. Kemudian hemolisisnya ini beta, berarti kan beta dia menghemolisis secara sempurna gitu ya. Jadi zona beningnya tuh lebar. Ini kemungkinan dia spesiesnya Streptococcus agalactae. Jadi kita lanjutkan uji CAMP. CAMP ini ditemukan oleh 4 penemu ya, Christine, Atkins, Mans, Peterson. Kemudian ini juga unik ya, namanya dia itu untuk mengidentifikasi faktor CAMP. CAMP itu apa? Cyclic adenosine monophosphate. Jadi dia merupakan hasil metabolisme dari ATP. ATP itu kan adenosin trifosfat, kemudian akan dicerna, dia akan menghasilkan AMP kan seperti itu. Jadi namanya cukup mewakili dari nama penemu sama nama produk yang dihasilkan oleh Streptococcus agalactae. Ya, ini uji CAMP, jadi dia ditumbuhkan pada agar darah, kemudian kita inokulasikan beta hemolisis pada Staphylococcus aureus gitu. Kemudian di sekitarnya ini kita inokulasikan dari CSF si pasien gitu ya. Kemudian kita inkubasi 24 sampai 48 jam. Jika terjadi pelebaran zona bening pada agar darah, kemungkinan dia Staphylococcus agalactae. Atau pada kasus lain juga ada spesies Listeria monocytogenes. Seperti itu, CAMP. Tumbuh pada agar darah, kemudian dia alpha hemolisis, jadi dia ada koloninya warnanya hijau ya. Sekali lagi kalian juga harus tahu membedakan antara alpha, beta, dan gamma hemolisis. Ya. Ini kalau alpha kemungkinan Streptococcus pneumonia. Kita lakukan uji cakram optosin ya. Pada optosin dia akan dihambat pertumbuhannya. Optosin ini suatu antibiotik ya. Koloni gram positif pada agar darah, kemudian dia beta hemolisis, kita lakukan uji katalase, motilitas, pertumbuhan koloni hitam pada agar bil askulin, kemungkinan dia Streptococcus ya. Streptococcus uji katalasenya dia bagaimana? Dia motilitas berarti kan dia tidak motil ya. Kemudian yang paling identik, yang paling nyata itu pada bil askulin seperti ini. Jadi warnanya dia warna coklat. Kemudian ini pada media ini terdapat bil itu empedu ya. Bil askulin itu jadi pada media ini tuh ada empedunya, kemudian ada FeCl3 gitu ya. Jadi bakteri ini termasuk pada Streptococcus golongan D. Jadi golongan D ini yang positif warna hitam, sedangkan yang pada golongan B itu dia negatif. Prinsipnya uji selektif agen bil empedu ini dia akan menghambat pertumbuhan dari gram positif. Eskulin yang ada pada media ini akan dihidrolisis menjadi eskuletin dan dextrose. Sehingga eskuletin ini akan bereaksi dengan FeCl3 sehingga medianya akan tampak berwarna hitam gitu ya. Jadi gram positifnya ini dia tidak tumbuh pada bil eskulin pada empedu sehingga dia akan dicerna, eskulinnya akan dicerna menjadi dua bentuk, eskulitin dan dextrose. Eskulitin ini akan bereaksi dengan FeCl3 pada media sehingga warnanya menjadi hitam. Analitik yang terakhir yakni uji antibiogram, ini penting ya untuk terapi atau pengobatan pada pasien CSF gitu. Gram negatif dan Staphylococcus kita lakukan uji Kirby-Bauer pada cakram. Pada Listeria monocytogenes, Streptococcus agalactae dan Neisseria meningitidis tidak perlu uji antibiotik dengan penisilin dan benzipenisilin karena sudah pasti dia akan resisten. Jadi kita gunakan antibiotik yang lain.
Pada Pneumococcal ini beda, jadi dia masih sensitif terhadap benzipenisilin, termasuk pada chloramphenicol. Jadi kita tetap lakukan uji cakram ini pakai chloramphenicol dan benzipenisilin. Pada Haemophilus influenza diuji kepekaan pada chloramphenicol dengan agar darah suplemen. Ya. Suplemen tadi apa yang X sama faktor Y, faktor X tadi hemin, faktor Y tadi yang NAD. Terima kasih sekian untuk pemeriksaan bakteriologis cairan cerebrospinal, semoga bermanfaat.